Masih di hadis ke-24 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kita lanjutkan jamaah sekalian dari hadis ke-24. Ya. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis ini ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman pada diriku sendiri dan aku menjadikan keharaman itu diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu ada 3, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, kemudian zalim kepada orang lain terkait darah, harta, kehormatan, dan juga zalim kepada diri sendiri yaitu dengan melakukan kesyirikan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, bahkan ada sekarang zalim terhadap lingkungan. Maka nanti akibatnya juga ke orang lain, berkaitan dengan darah atau harta. Ya, zalim pada lingkungan. Yaitu apa? Membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha. Ya. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Nanti ketika ada kerusakan itu bisa menimpa orang lain. Buang sampah sembarangan. Makanya saya miris ketika ada orang dia buang sampah di tempat-tempat tertentu yang itu bukan tempat sampah. Di rumah kosong, di jalanan, hanya karena modus tidak ingin membayar iuran sampah di lingkungan. Saya pernah langsung tanya, kenapa nggak buang sampah di lingkungan? Saya nggak buang nggak mau bayar, karena bayar. Atau bahkan di lingkungan tiba-tiba dipungut uang RT, kebersihan dan keamanan, tiba-tiba klaim, loh saya nggak pernah buang sampah di sini kok, terus buang sampahnya di mana? Nah ini kezaliman ini. Saya nggak pernah buang sampah kok, nggak bayar iuran berapa ya? Kerusakan yang ditimbulkan ini luar biasa. Ya, ini skala kecil, skala besarnya yang kita lihat di Sumatera kemarin. Ya, yang kita lihat. Itu skala besarnya. Skala kecilnya itu dari diri sendiri. Berarti memang mental kita ini memang mental yang rusak, yang harus diperbaiki. Makanya siapapun dari diri kita kalau jadi pejabat ya kurang lebih seperti mereka-mereka itu. Ya, dan mereka-mereka itu ketika jadi kita ya kayak kita. Buang sampah sembarangan, naudzubillah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituh fastashaduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku kalian semua tersesat. Ini sudah ya kalau nggak salah ya. Sudah sampai mana sekarang? Oh bagian akhir ya. Kalian semua telanjang udah ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wa nahar, ini udah. Kalian salah siang malam. Hah? Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, itu udah. Seandainya salah seorang yang orang pertama kalian maupun orang yang paling akhir kalian, manusianya kalian, kemudian jinnya kalian, ya, kalian semua berada pada satu hati yang paling durhaka, paling durjana di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya seandainya manusia kafir semua,
maka kerajaan Allah tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun karena kekafiran makhluk. Ya, maka ketaatan kita nggak bermanfaat untuk Allah. Maka ketika ada orang taat kemudian dia sesumbar, udah untung saya mau sholat. Siapa yang untung? Agama Islam tidak diuntungkan dengan amal dia. Allah nggak diuntungkan dengan amal dia. Udah untung saya mau ngaji. Siapa yang untung? Bahkan ketika kita bersyukur, itu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh disyukuri. Nggak butuh. Allah Ta'ala tegaskan, "Fama yashkur fa innama yashkuru li nafsih." Siapa yang bersyukur, hakikatnya itu dia bersyukur untuk kemanfaatan Alhamdulillah. Ya, untuk kemanfaatan diri dia sendiri. Allah nggak butuh akan syukur kita. Ya, Allah nggak butuh. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala mengutip ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Jika kalian kafir semua di muka bumi ini, Allah nggak butuh itu. Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Barakallahu fikum. Kemudian ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kalian dan terakhir kalian, jinnya, manusianya berada di tempat yang tinggi, yang luas, fi sa'idin wahid, di satu tempat. Semua manusia berkumpul di situ, manusia awal, manusia akhir, jin manusia berkumpul di situ. Sa'alallaha hajatihi, meminta semuanya kepada Allah terkait hajat-hajatnya. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla insanin ma sa'altah. Aku akan berikan masing-masing setiap orang semua yang dia minta. Mana qasama dzalika mimma indi. Itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku. Enggak mengurangi. Enggak mengurangi sedikit pun. Ya. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Kaya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan ya, mereka berdiri kemudian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali berkurangnya itu seperti berkurangnya air ya, dari air laut yang dimasukkan ke lubang jarum, dicelupkan yang dimasukkan air jarum dicelupkan ke laut, kemudian ada tetesan, nah itu seperti berkurang apa? Enggak ada yang berkurang apa itu. Sampai situ ya. Ya, sampai sini kemudian kita lanjutkan. Ya. Innama hiya amalukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah ada amalan-amal kalian. Itu adalah amalan-amalan kalian yang uhsiha, yang aku catat, aku hitung. Lakum, untuk kalian, uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan sempurnakan balasannya untuk kalian. Berarti maknanya laisa lakum ila amalukum. Kalian gak dapat apa-apa kecuali atas amal kalian. Atau ada amal jariyah yang mengalir. Itu amal kalian. Allah tidak akan mengadab seseorang pada selain amalan dia. Allah tidak akan mengadab orang lain karena dosa orang ketiga, kecuali orang tersebut menjadi penyebab dosa orang tersebut, orang ketiga tadi. Dia yang menunjukkan jalan-jalan kesesatan, fasilitator yang memberikan petunjuk. Nah, ini hati-hati. Ya, membantu kezaliman itu dosa besar.
Allah Ta'ala tegaskan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, uhsihalakum, aku akan catat. Enggak ada yang terluput sedikit pun. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan kebalasan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kana ya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman amal kalian. Semua akan dibalas. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhi ajran 'azima. Allah tidak menzalimi seseorang sedikit pun. Kalau di pengadilan dunia akan ada yang dirugikan. Bahkan ada pihak yang tidak bersalah divonis bersalah. Ada yang bersalah menjadi tidak bersalah. Ada yang bersalah tapi tidak dihukum dengan setimpal. Maka tidak akan ada keadilan pada hukum-hukum dunia yang tidak ditegakkan syariat Allah. Ya, di akhirat Allah yang hakim yang maha agung. Semua akan dibalas sesuai dengan porsinya yang pas. Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian aku akan balas. Kapan itu? Pada hari kiamat. Summa itu kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahwu itu lil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Ya. Maka manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Apakah kebaikan atau keburukan. Ya. Akan disempurnakan, tidak dikurangi sedikit pun. Wa udi alkitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, kata Allah. Akan diletakkan kitab catatan amal orang-orang yang berdosa. Mereka akan kesusahan melihat amal timbangan mereka. Ya. Kemudian mereka mengomentari, duhai celaka kami, catatan apa ini kok semuanya lengkap semuanya. Ya, yaitu kitab dari para malaikat al-hafadhah yang menjaga kita. Mencatat keburukan, mencatat kebaikan. Ya. Ahsahullahu wa nasuh. Nah, Allah mencatat padahal mereka sudah lupa. Nah, kemudian ya, wa faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati amal kebaikan itu amal kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Jangan dia katakan, oh ini karena kehebatan saya, ini karena ya usaha saya. Tidak. Ya, bahkan di dunia demikian. Kita bisa ngaji itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita dibantu oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Ada orang yang di sini, di lingkungan ini, yang jauh lebih muda daripada bapak-bapak. Yang jauh lebih segar, bugar daripada bapak-bapak. Mungkin yang memiliki kelapangan waktu daripada bapak-bapak, kesehatan lebih sehat daripada bapak-bapak. Lebih memiliki keunggulan segalanya untuk potensi hadir ke masjid. Subuh. Malah bapak-bapak ini yang on the way aki-aki, OTW aki-aki ke masjid. Yang muda, yang segar, yang bugar, yang sehat, yang walafiat, kemana itu? Kemana mereka itu? Ini berarti taufik dari Allah. Amin. Umur panjang dalam ketaatan. Berarti taufik dari Allah, bukan karena kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Maka bersyukur. Ya, terlebih khusus sholat subuh nih. Saya sering singgung sholat subuh. Sholat subuh itu beda sama sholat-sholat yang lain. Hadir ke masjid sholat subuh itu berat enggak, Pak? Enggak. Berat buat orang munafik, Pak. Enggak. Buat orang beriman enggak. Kan Nabi sebutkan, inna asqala salatin 'alal munafikin, sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik. Nah, untuk orang munafik, salatul isya wa salatul fajar, salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamu ma fihima la atau walau habwan, kata Nabi. Seandainya mereka tahu pahala besar yang ada pada keduanya tadi, menghadiri subuh dan isya berjamaah di masjid,
tentu mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Karena orang yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, ya, man sholat sholat subuh fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah. Berarti yang gak ke masjid, gak dapat jaminan Allah. Nabi juga sebutkan, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu bard, yaitu dalam tafsir disebutkan subuh dan asar, maka dia masuk surga. Man shalla salata subh fi jama'atin ka'annahu shallal laila kullah. Nah, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia seperti sholat sunnah malam, maka seakan-akan dia seperti sholat malam sepanjang suntuk. Malam itu kapan? Dimulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Jadi kalau ada orang nggak sholat subuh ke masjid karena tahajud, terus ketiduran, tercela, rugi dan tercela. Dulu ada di masa Umar bin Khattab ada namanya Sulaiman, anak muda, nggak ke masjid, disamperin sama Umar. Nah ini lihat, perhatikan ya. Umar bin Khattab dahulu Pak, inspeksinya apa? Lihat di masjid, ada yang nggak ada, disamperin. Nah, coba tuh DKM, Pak RT, Pak RW datengin tuh. Kemana tadi? Nggak ke masjid. Nah, sama Umar bin Khattab didatengin. Mana tadi Sulaiman? Sulaiman ini masih muda, belum menikah. Kata ibunya, semalam dia sholat suntuk, semalam suntuk, sholat tahajud. Kata Umar, sholat subuh berjamaah lebih baik pada sholat tahajud semalam suntuk. Ali bin Abi Thalib juga gitu Pak. Setelah Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib sebelum subuh bangunin orang. Oh, siap-siap subuh. Nah. Ya nggak apa-apa kalau ada kebaikan kan. Nah. Itu bangunin orang. Itu kalau sekarang kita datang ke rumah orang yang ke masjid, Pak mana? Apa urusan kamu? Urus saja diri sendiri. Jangan jadi Tuhan buat orang lain. Wah. Kayak begitu. Ini mematikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mematikan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Ya, enggak boleh dimatikan amar ma'ruf nahi mungkar dakwah dengan dalih urus diri sendiri. Enggak bisa. Enggak boleh. Enggak bisa masing-masing. Ya, enggak boleh. Mesti ada dakwah. Karena kalau enggak kita merugi. Kan Allah sebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr. Merugi kita. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat dengan kebenaran. Kalau enggak ada saling berwasiat dalam kebenaran, celaka kita semua. Iya dan billah. Ya. Enggak pernah Pak datengin orang yang, wah ini kita tahu dia enggak sakit, kita tahu dia tidak safar, dan kita tahu dia tidak sedang kerja shift 3. Kalau shift 3 itu kan masuk jam 12, kelar jam 8 pagi ya, atau jam 11. Kelar jam 7 pagi. Kita tahu dia tidak kerja shift 3, kita tahu dia tidak sedang sakit, kita tahu dia tidak sedang safar. Enggak ke masjid. Pernah datangin enggak Pak? Saya pernah. Tapi japri dulu. Iya Pak, harus peduli. Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kami para sahabat, kata Abdullah bin Umar, kami sahabat nih ya, bukan saya cuma mengutip, ada di Sahih At-Targhib. Kunna idza faqadna ar-rajula fi subh asa'na bihi adh-dhanna, kata Ibnu Umar. Kami dahulu kalau nggak ketemu teman kita di sholat subuh, nggak ketemu di masjid pada waktu sholat subuh, kita tahu dia tidak sedang safar, tidak sakit, kita tahu, kami langsung buruk sangka sama dia. Buruk sangkanya sebagai apa? Punya bibit kemunafikan. Ini nggak main-main sholat subuh Pak, nggak main-main. Kecuali udzur, ya banjir, hujan lebat yang itu udzur.
Ya. Tapi kalau nggak ada, ini muskilah. Coba gimana kita mau maju, Pak ya? Islam ini mau maju, sholat subuhnya sepi. Padahal muslim yang balik akil itu banyak di tempat tersebut. Apalagi cuaca kayak begini. As-salatu khairum minan naum. Tambah ditarik selimutnya. Tambah kuat mendengkur ngoroknya. Memang hujan tiap hari. Pas tiap hari-hari yang gak hujan juga gak ke masjid. Ini muskilah. Dengar azan gak ke masjid, kata Nabi, dzaka syaitan bala ala udhunai. Itulah setan yang ngencingin kedua telinganya. Udah. Mau dikasih jam waker, alarm segede-gede itu, sekenceng-kenceng sound horek. Itu kalau emang jiwanya ada bibit nifak, nggak bangun. Tapi kalau ditelepon, bos manggil, segera siap. Kenapa nggak bilang? Langsung bang. Ya. Jadi seseorang tidur dibangunkan, respon bangunnya itu dilihat siapa yang memanggil. Kalau kita bangun, ini ada yang mau ngasih duit 1 miliar, bangun. Coba deh, ada di antara anak-anak kita, misal dia takut sama bapaknya. Ibunya yang bangunin, mau diapain nggak mau bangun. Kirain takut sama bapaknya, ayo bangun, langsung bangun. Padahal volume suaranya sama. Itu. Memang di antara kita itu, mungkin kita juga, kita melihat dulu siapa yang bangunin. Dan celakanya Allah yang bangunin lewat lisan-lisan muadzin. Kita nggak bangun. Ya. Maka ajaib. Kalau seseorang tumbuh kembang dalam Islam, selalu absen ke masjid pada waktu subuh, itu ajaib. Ya kalau sesekali ya. Mungkin kalau letih, capek, sesekali. Sesekali. Karena dibuang air ya. Jadi tiap hari ini musibah, Pak. Ini musibah. Ya. Makanya bagus kalau diadakan kegiatan kajian subuh. Ntar pada nggak hadir, ya udah. Subuh tetap ada buat yang udah istiqomah. Agar istiqomah. Agar menjadi pemantik. Kajian malam juga perlu biar hadir subuh. Apa sih target dari kajian? Biar ada amal. Banyak kajian gak ada amal, aduh rugi. Target kalau di sekolahan, di pesantren ada namanya target kompetisi ya, kompetensi. Ya. Dari silabus RPP yang dibuat, ada Pak Guru waktu itu di sini ya. Mana Pak Guru? Nggak hadir ya? Hah? Nah itu. Ya Pak ya. Ada target kompetensinya itu apa? Nah, kalau bisa di kajian bikin tuh RPP silabus. Jamaah paham ini. Goalsnya, tujuan akhirnya apa? Supaya beramal. Nggak usah muluk-muluk, supaya sholat subuh berjamaah ke masjid. Dah gitu aja. Ini ada orang cuap-cuap bicara agama tinggi bla bla bla. Subuh gak ke masjid mau ngapain? Hadir seminar beragama bla 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 bla. Subuh gak ke masjid, musibah. Betul, omdo itu. Bicara tinggi bla 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 bla. Bentar. Tadi subuh ke masjid enggak? Ya, tadi saya ketiduran. Udah. Turunin, ganti. Itu bahaya kayak gitu.
bicara tinggi-tinggi, subuh nggak ke masjid. Ini musibah ini. Ya. Allahul musta'an. Ya. Nah, ketika kita ke masjid, puji Allah. Jangan puji diri sendiri. Kita nggak mampu, Pak. Wa man wajada ghairu dzalik, siapa yang mendapati bukan amal kebaikan di catatan amalnya, yaitu amal keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia salahkan siapa-siapa, jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Karena sebab amal dia. Sama kayak sekarang, ada hal-hal yang keburukan yang kita lakukan. Ada hal-hal kebaikan yang tidak kita lakukan. Maka jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Nah, baik, kemudian kita masuk ke hadis 25. Ya. Hadis 25. Wa Nabi Dzar Aidon. Dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, hadis ini penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan. Ya. Anna unasan min ashabi Rasulillah. Bahwa ada sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ada beberapa orang, ini orang-orang orang-orang fakir. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur." Ahlu dusur itu hum al-aghniya, yang memiliki harta yang banyak, orang kaya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, zahaba, mereka telah pergi. Ya. Mereka telah pergi ke akhirat dengan membawa amal-amal mereka bil ujur, dengan pahala mereka, pahala sedekah. Pahala sedekah yang banyak. Mereka bisa zakat, sedekah, donasi. Ya. Yusallun, mereka sholat kama nusolli, sebagaimana kami sholat. Wa yasumun, mereka puasa kama nasum, sebagaimana kami juga puasa. Tapi kami nggak bisa tuh kayak mereka tuh, sedekah, bayar zakat, berinfak, donasi, membantu orang lain. Lihat itu, orang-orang miskin di kalangan sahabat, mereka itu merasa minder terhadap orang kaya, bukan karena strata, status sosial, karena kelebihan harta mereka, bukan. Tapi karena orang-orang kaya bisa beramal lebih. Udah itu aja. Nah, ghibthah namanya ini, bukan iri. Istilah syariatnya ghibthah. Ghibthah itu iri kepada orang lain. Ya, tadi iri orang miskin, iri ngeliat orang kaya bisa berinfak. Orang miskin juga pengen. Nah, agar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Enggak kayak orang irinya orang-orang miskin zaman sekarang melihat orang kaya yang dia juga pengen mewah seperti orang kaya. Dia juga pengen hidup enak seperti orang kaya. Ah, itu keliru. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalaupun kita mau berangan-angan kaya, Pak, itu berangan-angan supaya bisa beramal. Bisa umroh, bisa haji, itu kan butuh harta. Bisa infak, bisa sedekah. Nah itu. Bisa menunaikan zakat. Zakat mal apa? Bukan zakat fitrah. Zakat mal. Nah, ini nggak apa-apa, penting ini. Kita pengen harta untuk itu. Ya, pengen harta untuk itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak terlarang. Nggak terlarang. Bukan kita mesti zuhud.
Zuhud itu di hati. Dunia di tangan, akhirat di hati. Apabila bertentangan, bertabrakan, kontradiksi dunia dan akhirat, lepas yang di tangan. Yang di tangan apa? Dunia apa akhirat? Dunia. Yang terbalik. Akhirat yang di tangan. Bertentangan sama dunia, dilepas akhiratnya. Na'udzubillah. Ya. Baik. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Bahwa orang-orang kaya juga beramal seperti amal-amal yang dilakukan oleh orang miskin. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dengan kelebihan harta mereka setelah mereka menunaikan kebutuhan mereka. Mereka bisa sedekah. Ada kelebihan harta, sedekah. Bahkan sahabat, Pak, kekurangan hartanya itu bisa sedekah, Pak. Kekurangan harta bisa sedekah. Pas-pasan itu bisa sedekah mereka, Pak. Ada sahabat yang jamu tamu, makanan ternyata hanya cukup buat dia dan keluarganya. Di malam hari. Akhirnya diperintahkan pada istrinya, matiin petromak lampu pelita. Kita bunyi-bunyiin piring. Seakan-akan makan. Padahal yang makan hanya si tamunya. Tuan rumahnya nggak makan sedikit pun. Setelah selesai nyalain lagi lampunya. Allah puji. Wa yu'siruna ala amwalihim walau yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih memprioritaskan ya orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Nah, waduh, berat. Ya, berat. Ya, kemudian di hadis berikutnya lanjutannya ya. Qalu ya, qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian ada jalan juga untuk sedekah? Nah, orang miskin dari kalangan sahabat ini sampai bingung ini. Ya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan jalan bagi kalian bisa bersedekah? Orang miskin digituin sama Nabi. Inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya pada setiap tasbih itu sedekah. Ya. Wa kulli takbiratin shadaqatan, setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, setiap tahmid memuji Allah alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilin, setiap tahlil la ilaha illallah shadaqatan itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqatun. Ini beda ini, bukan sepaket. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Dua. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dan pada setiap bud'i, pada setiap bud'i. Nah, ini yang jadi bahasan kita. Ya. Wa fi bud'i maknanya adalah al-farj. Kemaluan. Bud'i. Maksudnya apa? Qada'us syahwah, menunaikan syahwat. Berarti kata Nabi SAW, dan berhubungan intim suami istri itu adalah sedekah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Maka bagi setiap wanita dan pria yang sah sebagai suami istri, ketika mereka berhubungan badan, mereka sedang bersedekah. Ketika mereka berhubungan badan, berarti mereka sedang sedekah.
Nah, barakallahu fikum. Kok sedekah sih? Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilat ketika sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya dia kepada istrinya, dia tetap dapat pahala sedekah? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, dapat pahala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagaimana pendapat kalian? Seandainya syahwatnya tersebut disalurkan ke jalan yang haram, berzina, onani, bukankah itu akan dapat dosa? Demikian pula jika diletakkan di jalan yang halal kepada istrinya, maka itu dia akan mendapatkan pahala. Ya, wa kadzalika idza wada'a. Demikian pula kalau dia wada'aha fil halal. Ya, diletakkan pada yang halal. Nah, ini yang menarik di sini. Ya, kita mulai dari amar ma'ruf nahi mungkar, itu sedekah. Kalau tasbih, tahlil, takbir, tahlil itu jelas ya. Itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar yaitu adalah sedekah. Sekarang ada orang yang cuma sanggup amar ma'ruf, tapi nggak mau nahi mungkar. Padahal dakwah itu nggak demikian. Ya. Terkadang ada prioritas itu nahi mungkar. Itu sepaket, Pak. Dakwah itu. Ya, nggak boleh. Ya. Kalau enggak kita dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Kanu la yatahanawna 'anil munkar. Mereka tidak saling nahi mungkar. Itu yang pertama. Ya, mereka tidak saling nahi mungkar. Enggak saling nahi mungkar, enggak saling mencegah dari kemungkaran. Itu dilaknat. Itu dilaknat. Maka ini penting. Ya. Maka ini penting nahi mungkar. Ya. Jangan disepelekan ini. Kalau ada orang bilang dakwah itu mengajak bukan menggebuk, salah. Dakwah itu mengajak dan melarang. Ya. Tambahin. Itu memang begitu dakwah. Dakwah kalau cuma mengajak aja itu bukan dakwah. Cari selamat. Dakwah itu memang begitu. Oh, nanti kita ditolak nanti. Ya, dakwah itu memang begitu. Nabi ketika baru mulai dakwah langsung melarang musyrikin nyembah berhala. Kalau seandainya Nabi mengajak musyrikin, ayo musyrikin sembah Allah, nggak ada pertentangan. Diterima Nabi gak? Diterima. Oke, siap. Kita nyembah Allah juga kok. Tapi kan mereka juga nyembah selain Allah. Ya. Apalagi setelah Nabi memiliki kekuasaan. Langsung mengutus Ali untuk hancurin berhala-berhala. Mengutus sahabat. Hancurin berhala-berhala. Nah, seperti itu dakwah. Ya. Kalau enggak bahaya. Man ra'a minkum munkaron. Nah, lihat perhatikan. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Falyughayyirhu. Maka dia mesti falyughayyirhu. Lamnya itu lamul amr. Lam itu berarti dalam ilmu nahwu menunjukkan kata kerja perintah. Maka dia mesti merubah biyadih dengan tangannya, kekuasaan dia. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau dia enggak mampu dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia enggak mampu juga, ini yang paling lemah nih. Benci dalam hatinya, dia jauhi kemungkaran tersebut. Wa dzalika adaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Berarti seseorang yang muslim, dia tidak memiliki kelapangan, keluasan untuk keluar dari zona nahi mungkar. Enggak boleh. Dia mesti tetap berada di zona nahi mungkar. Kalau dia enggak bisa dengan tangannya, dengan tindakannya, dengan lisannya. Enggak mampu juga, oh ini lemah. Imannya paling lemah ini, udah enggak ada yang lebih lemah dari ini. Kalau masa bodoh, ya udahlah, urusan sendiri-sendiri, bodoh amat, saya enggak peduli juga. Enggak ada iman. Enggak ada iman. Nah, ini perhatikan di sini pada pelampiasan syahwat itu terdapat sedekah. Ya.
Nah, ini perhatikan di sini. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian. Ya, berupa pasangan. Kalau kita laki-laki punya istri, yang kita bisa melampiaskan syahwat di situ. Ya. Bahkan tujuan dari nikah ialah melampiaskan syahwat di jalan yang benar. Makanya Nabi sebutkan, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang mampu menikah? Ba'ah itu apa sih ba'ah? Ba'ah itu al-qudrah 'alal jima', mampu berhubungan badan. Maka menikahlah. Kenapa ilatnya menikah? Kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena dengan menikah lebih mampu menundukkan kita dari pandangan jelalatan dan menjaga kemaluan dari zina dan onani. Itu tujuan nikah. Maka kalau ada orang nikah, jangan mikirin syahwat aja dong. Terus pakai apa nikah? Ya, nggak mungkin. Semua di awal nikah syahwat. Tujuannya itu. Setelah udah tua ya lain lagi, ya. Tapi di awal nikah kayak begitu. Tentunya setelah dia memiliki ya kecakapan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah, tempat tinggal, pakaian, sandang, pakan, pangan gitu lah ya. Nah, dan pengajaran kepada istrinya. Baik, ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Dan inilah orang-orang yang bahagia kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim. Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari zina, onani, dari pikiran kotor, ngayal-ngayal jorok. Illa ala azwajihim, kecuali disalurkan ke istri-istri mereka. Nah, ini orang yang bahagia. Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Tapi sepertinya sudah bel tadi ya. Kita cukupkan ya, berarti nanti kalau ada kelanjutannya insyaallah ya kita lanjutkan di hadis ke-26. Nah, baik, saya serahkan ke moderator. Ya, silakan, Pak. Amal ma'ruf nahi munkar. Dengan di negara kita ini kan ada istilah yang menyebabkan nahi munkar kan polisi atau TNI berkali. Tapi mereka yang menerima terhadap hal lain bertentangan dengan aparat hukum dan kewajiban. Pertama ya, TNI dan polisi atau dulu ada apa namanya Kamra ya, Satpol PP dulu ada tuh kayak Hansip Kamra ya. Iya iya. Ada satu organisasi yang menutup bertentangan dengan aparat hukum. Nah perhatikan ya, aparatur negara itu ya namanya aparatur negara. Berarti mereka itu hanya bertindak sesuai dengan kepentingan negara. Prosedurnya begitu. Apakah mereka menegakkan nahi mungkar dalam artian agama? Enggak ada. Sesuai kepentingan negara. Negara enggak punya kepentingan melarang orang maksiat. Enggak ada kepentingan negara. Riba misalkan, sama negara justru difasilitasi. Rentenir, pinjol itu rentenir Pak. Sama negara difasilitasi, diizinkan beroperasi, iklan, diawasi oleh OJK. Wah, ini kacau ini. Itu riba tuh Pak, riba Pak. Dosa riba itu ngeri kan. Ternyata sama negara difasilitasi. Bank-bank konvensional. Emang bisa kita ngaduin ke polisi. Pak, itu ada rentenir tempat saya. Ya, bank keliling. Kata aparatnya gimana? Ya udah. Ya udah. Enggak ada, ya.
Kenapa? Karena negara kita memang tidak berlandaskan syariat. Berlandaskan qanun wad'iyah, undang-undang buatan manusia. Warisan company kafir Belanda kemudian dimodifikasi dengan zaman sekarang. Ya. Ya bukan syariat. Ya udah, mereka sesuai prosedurnya, prosedur undang-undang yang berlaku di situ. Kalaupun kita katakan mereka kadang-kadang juga sesuai, ada amar nahi mungkar, nangkep maling, itu pun penegakan hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada had yang tepat, maling itu dipotong tangannya. Kalau koruptor, nah itu koruptor itu disebut ya udah ini nih, udah kutau turuk, berarti bukan penjara, hukuman mati. Koruptor dalam Islam, fikih Islam hukuman mati, Pak. Karena merusak tatanan masyarakat. Harus dibedain ya, gosop, sariqah, sama kutau turuk. Kalau yang potong tangan itu mencuri lebih dari 1/4 dinar, potong tangan. Gosop lain lagi, kutau turuk lain lagi. Nah, korupsi itu kutau turuk. Ya, mereka bisa dihukum mati. Dihukum matinya dalam Islam bukan ditembak, digantung. Bahkan bukan dipancung, dia apa? Disalib, dipotong tangannya bersilangan, kemudian dibunuh. Dan mayatnya diarak atau dipertontonkan. Itu koruptor-koruptor. Kalau terbukti koruptor ya, bukan yang dikriminalisasi. Nah itu. Koruptor tuh, yang kemarin korupsi dana haji itu kurang ajar itu. Orang mau ibadah dihalang-halangin. Udah mau ngantri 8.400 jamaah jadi udah ngantri bertahun-tahun sampai orangnya ada yang meninggal. Itu kurang ajar itu. Itu ya sudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah demi dunia. Itu keji banget itu. Ya. Itu keji. Memang koruptor itu di negeri ini yang teriak-teriak paling NKRI, paling Pancasila, ternyata paling korupsi. Lihat tuh koruptor-koruptor, mohon maaf, yang aseng-aseng. Ya, yang aseng-aseng itu mereka, NKRI, Pancasila, si paling Pancasila, si paling korupsi. Ya, nah kemudian jika ada sekelompok masyarakat melakukan bentuk pencegahan terhadap kemungkaran, dilihat skala dampaknya, Pak. Ya, semisal kayak kita sekarang nih, ada orang yang mau berzina depan mata kita. Kita larang. Kita larang. Ada orang gibah di dekat kita, kita larang. Tapi kalau skala dampaknya itu bisa memudaratkan kita, maka berhenti. Ya. Kan melihat kemungkaran itu nggak wajib selalu merubah dengan tindakan, tapi dengan ucapan bisa. Contoh, ada diskotik, mau dibangun diskotik di sini. Ya kita cegah lah, masa? Oh, kita ini bukan aparat loh. Kita punya iman nggak sih? Kita cegah dengan tindakan dulu. Kita lapor, kita kecam itu orang yang mau itu. Tindakan kita, ngomong apa? Bicara. Bikin spanduk, kami menolak didirikan diskotik. Laknat, nggak boleh. Diskotik, ya namanya diskotik emangnya orang situ wirid dikir. Merusak lingkungan, merusak negeri, merusak tatanan masyarakat. Di diskotik orang sampai pagi ngapain? Jedak-jeduk, seks bebas, narkoba, homer, itu di situ semua. Ya kan? Ya. Maka kita cegah. Selama tidak melanggar hukum, nah kita yang membahayakan diri kita cegah. Nggak mampu dengan tindakan pakai lisan, ancam. Kita dibungkam, kita dikriminalisasi, kita diancam, ya udah benci dalam hati. Itu tahapannya kan tadi gitu.
Ya. Kemudian ada pihak lain yang ngancurin, ya udah. Kita jangan malah, oh itu dia ngelanggar hukum tuh, apa? Ya, biarin aja. Jadi kuntet lah, Harus ahlinya itu. Ini ada lidahnya. Kesenggol betis. Ya. Nah jadi gitu Pak. Jadi ketika kita lihat skala dampaknya buat kita, kalau itu memberikan dampak buat kita, dengan kita ngancurin, kita di penjara, ya jangan. Ya. Ya, tapi kita yang penting tadi mesti ada nahi mungkar dengan tindakan, ucapan atau minimal benci dalam hati. Ya, jangan karena oh itu kan bukan wewenang kita, udah kita diam aja. Enggak. Memangnya Bapak tega diam aja kalau memang betul-betul naudzubillah nih misal ya, ada diskotik di sini. Hah? Bapak tega gitu diam aja hanya dengan dalih wah kita nggak punya kelapangan apa. Bisa, Pak. Nah, ya silakan yang lain. Katanya kalau sudah matahari dari jalan apakah yang walaupun itu ini kalau siapa yang akan terjadi apakah yang baik akan terjadi sampai untuk kiamat terus yang buruk keburukan sampai kiamat bagaimana masalah ada tentang perhitungan Allah dan Tuhan. Saya belum paham pertanyaannya. Kalau Matahari terbit dari sebelah barat. dari barat kan katanya tobat sudah tidak diterima. Tobat sudah diterima. Ya, tidak diterima. Bagaimana manusia karena masih ada yang berbuat baik sampai nanti hari kiamat. Yang berbuat buruk terus melakukan keburukan masih ada perhitungan pahala dan dosa. Nggak ada. Ketika alamatul kubra, tanda besar kiamat yaitu tulu usyams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat, itu udah manusia terburuk semua. Dan mereka nggak ada yang akan ingat ini adalah tanda kiamat sehingga mereka tobat. Enggak. Tobat itu nggak diterima di dua keadaan. Yang pertama ketika matahari terbit dari sebelah barat, yang kedua yang disebutkan malam yukorkor, selama nyawa belum di kerongkongan. Kan nyawa itu ditarik Pak. Ditarik Pak. Kata Nabi SAW, idza qubidur ruh tabi'ahu al-basaru. Apabila roh ditarik sama malaikat maut, ditarik maka tabi'ahu al-basaru, mata akan mengikutinya. Maka ditarik dari tubuh, udah di kerongkongan, udah nggak diterima. Firaun tuh tobatnya tuh udah di kerongkongan tuh Firaun. Di dalam laut nggak diterima. Nggak diterima. Nah, yang pertama tadi ketika matahari terbit dari sebelah barat. Dan orang-orang di saat itu akan melihat itu adalah fenomena. Fenomena alam. Wah, ini viral mungkin. Naudzubillah. Itu orang-orang beriman udah nggak ada. Jadi sebelum terbit matahari dari sebelah barat, orang beriman itu udah mati. Ya. Enggak, Allah akan arsalahullahu ar-riha. Allah akan mengutus angin. Angin ini akan mencabut nyawa seluruh orang-orang beriman. Bahkan bukan hanya orang beriman, mushaf Al-Quran akan hilang, diangkat sama malaikat. Enggak ada lagi kalamullah yang tersisa di muka bumi ini. Yang tertempel, yang tertulis, bahkan yang dihafal di kepala manusia akan hilang. Hissi wal ma'nawi, hilang semua. Diangkat semua. Ini kalamullah Al-Quran, semua diangkat. Kemudian Allah kirim angin, orang beriman mati semua. Maka kalau ada yang mengatakan besok kiamat, enggak, masih ada bapak-bapak yang beriman. Kecuali mati semua hari ini.
Ya. Nah, dia setelah itu matahari terbit dari sebelah barat, udah nggak ada lagi orang yang beriman. Maka mereka yang hidup di situ adalah manusia yang paling durjana. Nah, tegak hari kiamat di situ. Ya. Ya, inna asraran nasi man taqumu sa'ah wa hum ahyaun. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya manusia yang paling buruk, paling bejat ialah yang hari kiamat tegak mereka masih hidup. Wahum ahyaun. Man taqumu sa'atu wahum ahyaun. Yang ketika hari kiamat tegak mereka hidup. Jadi nggak ada kebaikan. Boro-boro dihitung, kebaikan aja udah nggak ada. Nggak ada kebaikan. Jadi nggak ada orang yang beriman sehingga nggak ada yang berbuat baik. Jadi di situ manusia terburuk semua. Paham ya? Jadi nggak ada tuh kebaikan dihitung di situ, nggak ada. Karena orang beriman sebelum matahari terbit dari sebelah barat itu udah nggak ada. Nah, itu isinya kafir semua, yang super kafir. Yang super kafir. Nah, ya, kafirnya itu udah kafir premium. Bukan kafir yang udah ngeri itu. Ya, makanya Allah sebutkan, Nabi sebutkan manusia yang paling buruk. Nah, inna syiraran nas man taqumu sa'ah wa hum ahya. Manusia yang paling buruk yang ketika hari kiamat tegak mereka hidup. Naudzubillah. Ya, cukup apa nih? Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.